Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak.
Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Nah, di sana terdapat tabel ya, dari paragraf 2 hingga paragraf kelima. Kita diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Kemudian pada paragraf 3, ide pokoknya, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan yang disebut sistem gerak. Pada paragraf keempat, ide pokoknya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif, maka tulang-tulang akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan. Dan paragraf kelima, ide pokoknya, otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, akan membuat tulang juga bergerak. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sana terdapat beberapa ide pokok ya. Salah satunya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Maka alternatif paragraf yang bisa kamu berikan adalah organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian ide pokoknya organ gerak banyak sekali fungsinya. Lalu paragrafnya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Kemudian ide pokok yang selanjutnya adalah tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Maka alternatif paragrafnya yaitu tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Nah, di sana terdapat bahan diskusi ya, yaitu pengertian ide pokok bacaan, lalu ada ide pokok bacaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf itu adalah pengertian ide pokok bacaan. Kemudian fungsi ide pokok bacaan yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan, yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok pikiran utama.
Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf yang berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu lalu menentukan inti paragraf tersebut ialah cara menemukan ide pokok atau pikiran utama. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam mengetahui pelajaran yang sama. Jangan lupa juga tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan menarik kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.